Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang Fetway CA Mamae atau kanker payudara. Nah, kanker payudara ini disebabkan oleh beberapa faktor predisposisi dan resiko tinggi hiperplasia pada sel mamae. Yang mana faktor predisposisi ini maksudnya itu biasanya kanker payudara ini disebabkan karena usia, terutama pada wanita yang berusia 40 tahun lebih. Dan selain itu juga ada jenis kelamin, umumnya pada wanita. Nah, peneliti Inggris mengatakan 99% yang berisiko tinggi terjadinya kanker payudara ini adalah wanita dibandingkan 1%-nya yaitu laki-laki. Nah, selain itu berpengaruh juga umur menarche. Umur menarche ini adalah umur menstruasi. Umumnya pada perempuan yang menstruasi kurang dari 12 tahun, maka dia akan berisiko tinggi terjadinya kanker payudara ini. Nah, selain itu juga ada genetik. Genetik ini juga sangatlah berpengaruh. Misalkan di salah satu keluarganya ada yang terkena kanker payudara, maka kemungkinan besar saudara-saudara yang lainnya akan terkena kanker payudara tersebut. Ini juga sangatlah berisiko tinggi. Nah, selanjutnya ada varietas. Varietas ini adalah jumlah anak yang dilahirkan. Nah, kanker payudara ini berisiko sangat tinggi pada perempuan yang tidak memiliki anak, disebut nullivara ya, daripada multipara, yaitu perempuan yang sudah melahirkan. Tentunya ini untuk yang perempuan sudah menikah ya. Selain itu, ada juga umur menopause. Nah, perempuan yang memiliki keterlambatan menopause ini akan berisiko tinggi terjadinya kanker payudara. Umur menopause itu kan normalnya kurang dari 50 tahun. Nah, perempuan yang memiliki keterlambatan menopause-nya ini juga akan berisiko tinggi terjadinya kanker payudara ya. Nah, selanjutnya tidak memberikan ASI. Nah, tidak memberikan ASI ini juga berpengaruh dan berisiko tinggi terjadinya kanker payudara dibandingkan dengan ibu yang memberikan ASI pada bayinya. Nah, semua faktor predisposisi ini sangatlah berisiko tinggi untuk terjadinya kanker payudara, yang mana terjadinya hiperplasia pada sel mamae atau sel payudara atau meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ payudara. Pertumbuhan sel payudara tersebut akan memberikan efek supranutrisi ke jaringan hingga meningkatnya metabolisme ke jaringan tersebut. Tentunya, keadaan tersebut akan menjadikan supranutrisi jaringan lainnya menurun karena fokus dihabisi oleh si sel kanker tersebut, sehingga jaringan lainnya ini tidak ternutrisi karena dihabisi oleh si sel kanker tersebut. Maka berat badan pun akan turun karena kurangnya supranutrisi. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diambil yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan. Peningkatan dan pertumbuhan sel kanker ini juga akan mendesak jaringan sekitar dan menekan jaringan pada mamae. Peningkatan konsentrasi mamae sehingga mamae pun akan membengkak dan massa tumor mendesak ke jaringan luar. Jika hal ini terus terjadi pembengkakan, otomatis akan terjadi infiltrasi pleura parental dan akan menyebabkan ekspansi paru menurun. Nah, tadi ya karena adanya desakan tadi ya membesar sehingga dia mendesak bagian organ paru-paru dan akan menyebabkan ekspansi paru menurun. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah pola napas tidak efektif. Nah, massa tumor mendesak ke jaringan luar, maka akan menyebabkan perfusi jaringan terganggu dan menyebabkan ulkus payudara. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah gangguan integritas kulit. Nah, penekanan konsentrasi mamae akan menyebabkan ukuran mamae abnormal dan mamae tampak asimetrik. Jika kalau misal jadi ada peningkatan pertumbuhan sel pertambahan menjadi padat, ukuran payudara menjadi abnormal.
Maka diagnosa yang dapat kita ambil yaitu gangguan body image, karena ada perbedaan payudara normal dan yang kanker. Ukuran mama yang abnormal ini akan memberikan efek gelisah pada pasien karena ada payudara yang abnormal, karena kurangnya pengetahuan pada pasien tersebut. Sehingga diagnosa yang dapat kita ambil yaitu anesitas. Hiperplasia pada sel memai ini juga menyebabkan adanya desakan pada sel saraf sekitar payudara dan menginstruksi sel saraf yang mana hal ini akan menstimulus rasa nyeri. Maka timbullah rasa nyeri di payudara. Maka diagnosa yang dapat diambil adalah nyeri. Nah, hiperplasia pada sel memai ini juga akan menimbulkan adanya massa di ductus atau saluran ASI. Karena adanya massa yang terjadi pada saluran ASI, maka sel kanker itu bisa berkembang sepanjang ductus atau sepanjang kelenjar payudara sampai puting. Maka respon mediator inflamasi tersebut yaitu nyeri di puting. Maka diagnosa tersebut ini masuk ke nyeri ya. Nah, kemudian selain itu aktivitas lisosom, neutrofil, makrofag untuk pertahanan sel dan akan menghasilkan sekret atau pus. Karena ini terjadi di saluran polioforsesi, di saluran ASI, maka sekret mengalir sampai puting dan berbau. Sekret ini akan mengeluarkan nanah. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah gangguan citra tubuh. Selain itu, karena ada respon peradangan itu, terjadi juga peradangan pada kulit payudara. Kenapa sampai kulit payudara? Karena saluran ductus sampai puting itu punya salurannya dari kelenjar ASI sampai ke puting. Sehingga apabila terjadinya peradangan maka berefek juga pada kulit payudara, sehingga kulit payudara pun akan gatal, merah-merah dan pecah-pecah. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah gangguan rasa nyaman. Pertumbuhan jumlah sel kanker menyebabkan mendesaknya sel pembuluh darah dan aliran darah menjadi terhambat, sehingga menyebabkan hipoksia dan jaringan menjadi nekrosis, sehingga berisiko bakteri patogen. Kalau sudah dalam keadaan tersebut, maka diagnosa yang dapat kita ambil adalah resiko infeksi. Sekian penjelasan dari saya tentang CA memai atau kanker payudara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.